got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 whole thoughts to walk with it. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita rapikan dulu tempat duduknya ya. Baik, Bu. Duduk. Apakah di lingkungan tempat duduknya sudah bersih dari sampah? Sudah, Bu. Sudah nyaman belajarnya? Sudah, Bu. Nah, oke. Sebelum memulai pelajaran, kita akan berdoa dipimpin oleh ketua kelas Ratu. Silahkan pimpin doanya. Berdoa mulai. Nah, semoga dengan pembacaan doa lancar acara pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siapa yang mau memimpin lagu Garuda Pancasila? Angkat tangan. Saya, Bu. Ibu pintar. Silakan ke depan, Bu. Dan yang lain silakan berdiri. Dan mulai, Bu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, silakan Ibu duduk dan beri tepuk tangan untuk Ibu yang kami ke depan. Selanjutnya, anak-anak Ibu ingat materi kita pelajaran dulu tentang gaya. Nah, gaya adalah upaya untuk bisa menggerakkan suatu barang. Gaya ada berapa macam? Ada gaya dorong, Gaya gesek, gaya dorong, gaya gesek, gaya apa lagi? Gaya gravitasi, dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gaya gesek. Nah, coba anak-anak Ibu berdiri dari bangkunya dulu. Nah, langkah pertama coba anak-anak angkat bangkunya. Kalau ikut silahkan berdiri ikut. ya, Bu. Anak-anak Ibu coba angkat bangkunya, diangkat ya ke depan. Satu langkah ke depan diangkat. Ya, Bu. Nah, langkah selanjutnya ditarik satu langkah ke belakang. Ya, Bu. Kira-kira yang mana lebih memudahkan untuk memindahkan benda? Ditarik atau didorong? Tarik, ya, Bu. Nah, itulah yang salah satu pemanfaatan dari gaya gesek. Untuk silakan anak Ibu duduk kembali. Untuk memahami tentang gaya gesek tersebut, Ibu ada sebuah video. Silahkan anak-anak mau lihat video yang akan Ibu tayangkan.
Ketika diperlukan mendalam sebelumnya, mereka ada manfaat, tapi ada juga yang merugikan. Sepanjang jalan, ada gaya desa antara kaki dan lantai. Gaya desa ini bermanfaat agar tubuh kita tidak mudah terpleset. Gaya desa yang merugikan misalnya ketika kalian membawa meja. Gesekan antara alas kaki meja dan lantai bisa bisa berdorong. Coba kalian bandingkan jika kaki meja tersebut dilengkapi dengan roda. Pasti jadi lebih mudah kan untuk didorong. Ya, ada dua roda pada kaki meja akan mengandung gaya geser dengan lantai. Gaya pedas dihasilkan oleh guna elastis seperti karet. Tetapi memanfaatkan gaya pedas dari karet untuk melempar beban. Saat kalian ditarik menjadi lebih panjang dan kemudian dilepas, kalian akan membagi ke ukuran semula dan menghasilkan gaya pedas. Gaya pedas inilah yang akan menyerap benda. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Magnet dapat menarik dan menolak benda-benda yang terbuat dari besi atau baja. Gaya magnet dimanfaatkan pada pintu kertas supaya tertutup rapat atau pada kompas sebagai penunjuk arah. Gaya gravitasi adalah gaya tarik dari pusat bumi. Semua benda yang keluar atau ke bawah akan ditarik oleh gaya gravitasi. Coba kalian perhatikan, manusia, hewan, dan semua benda akan berpijak pada bumi karena adanya gaya gravitasi. Kalau nggak semakin besar gaya yang diberikan, semakin tinggi kecepatan benda. Sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan, semakin rendah juga kecepatan benda. Setelah sebagian memberi, Budi mengerem sepedanya agar bisa berhenti. Saat dia duduk, memberikan gaya pada sepeda. Lepas rem akan menekan roda agar berhenti berputar. Artinya, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Budi yang pergi kemudian bermain sepak bola di halaman rumah. Menendang bola ke arah Budi. Kemudian dengan cepat, jadi menendang bola itu kembali ke arah Budi. Saat menendang bola, Budi dan Budi sudah memberi gaya pada bola. Gaya yang diberikan oleh Budi membuat bola berlari arah. Selain mempengaruhi gerak dan kecepatan benda, gaya ternyata juga mengubah arah bola benda. Karena selalu aktif bermain, tidak sengaja bola yang ditendang oleh Budi mengenai pot bola milik ibu Dewi. Pot tersebut akhirnya pecah. Perhatikan saat bola mengenai potnya, ada gaya yang diberikan pada pot sehingga pot bisa pecah. Artinya gaya dapat mengubah bentuk benda. Wah, ternyata banyak ya bentuk gaya terhadap benda. Nah, kalau sudah tahu gimana nih biar kita jadi lebih bijak? Tentunya bersyukur ya karena ada gaya yang dapat mempermudah kita melakukan aktivitas sehari-hari. Tapi kita juga harus berhati-hati ya ketika memanfaatkan gaya supaya tidak sampai merusak atau merugikan orang lain. Perhatikan, saat pemain berhasil melempar bola ke dalam ring, kemanakah bola akan bergerak? A. Jatuh ke bawah. B. Membantu ke atas. C. Tetap berada di dalam ring. Jika kalian ingin belajar soal tentang gaya gerak, yuk kunjungi website ini. Nah, sekian video hari ini. Nah, hari ini kan kita akan belajar tentang gaya basic, gaya otot. Anak ibu akan ibu bagi menjadi beberapa kelompok dan anak ibu akan mengerjakan LKPD atau tugas kelompok. LKPD-nya berhubungan dengan video yang telah ibu tayangkan tadi. Oke, kelompok 1 ibu namai dengan kelompok gesek dianggota oleh Zahra, Nurul, dan Putri. Kelompok 2 namanya kelompok dorong oleh Ica, Putri, dan Yesi. Silakan dulu sebelah kelompok. Nah, ibu kan sudah mengirim link LKPD di dalam grup kelas kita. Nah, anak-anak silahkan dibuka link LKPD-nya. Udah dibuka? Sudah, Bu. Kelompok dorong udah dibuka? Sudah, Bu. Nah, tunggu sebentar, ibu tampilkan ya.
Silahkan anak-anak ibu klik pada bagian nama kelompok dan isi nama kelompok yang sudah ibu tentukan tadi. Sudah diisi? Lalu isi anggota kelompoknya, juga diklik di bagian angka-angka tersebut. Baik, Bu. Lakukan koalisi pada kegiatan 1 sampai kegiatan 3. Baik, Bu. Jika ada yang tidak dimengerti, silakan bertanya kepada ibu. Ica, apa yang tidak dimengerti? Sudah paham, Ica? Sudah, Bu. Kelompok gesek, apakah sudah paham? Apakah sudah siap? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Siapa yang mau tampil nomor 1? Kelompok yang mana? Nah, Yosi dari kelompok dorong. Silahkan tampilkan ke depan. Sila titik-titik berikut dengan kata-kata mendorong, mengangkat, atau menarik. Tunggu sebentar, Yosi. Berusaha untuk teman tidak apa-apa nanya itu. Ya, di dalam kolom itu ya. Nah, dari tepuk tangan untuk Yosi yang sudah mampu depan. Gimana dari kelompok gesek, apakah ini benar, menarik? Ya, Bu. Ini benar? Benar. Oke. Pada kegiatan yang kedua, silakan kelompok gesek untuk maju ke depan. Siapa perwakilannya? Saya Nurul. Silakan Nurul ke depan. Kegiatan 2 ini menghubungkan yang mana bagiannya silakan dulu, bukan depan. Apakah betul dari kelompok dorong sama seperti ini? Betul, Bu. Beri tepuk tangan untuk Nurul. Nah, anak-anak itu sudah membuat LKPD dengan baik. Silahkan kembali ke tempatnya. Baik, Bu. Nah, kan sudah melihat video, sudah mengerjakan LPPD juga. Ibu ingin bertanya, apa pengaruh gaya otot terhadap benda? Siapa yang tahu? Ibu tunjuk ya. Apa pengaruh gaya otot terhadap benda? Yosi. Nah, Yosi tidak tahu. Ica, silahkan. Untuk menggerakkan benda, untuk mengangkat benda, dan sebagainya
membentuk benda. Pintar. Beri tepuk tangan untuk ibu. Pertanyaan ibu yang kedua. Apa pengaruh gaya gesek terhadap benda? Yang akan dijawab oleh Putri. Untuk menghambat gerakan, kemudian menghasilkan panas, Bu. Pintar. Juga beri tepuk tangan. Pertanyaan ibu yang ketiga. Apa yang mempengaruhi gaya gesek? Siapa yang menjawab ya? Anissa, Zahra Anissa. Baiklah, saya akan menjawab, Bu. Apa yang mempengaruhi gaya gesek? Yang pertama, kekasaran permukaan. Yang kedua, tekanan. Yang ketiga, kecepatan gerakan, Bu. Ya, pintar. Tepuk tangan untuk Zahra Anissa. Pertanyaan keempat agak susah ini. Siapa yang mau jawab? Yosi. Apa manfaat dari gaya tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari? Untuk mendukung pekerjaan dan produksi, berperan dalam olahraga dan kebugaran, memungkinkan gerakan dan mobilitas perpindahan benda, serta menjaga keseimbangan dan stabilitas, Bu. Pintar Yosi. Tangan juga dong. Nah, sekianlah pelajaran kita tentang gaya gesek hari ini. Apakah anak-anak ibu paham dengan materi yang telah dijelaskan? Paham, Bu. Apakah ada yang tidak dipahami? Tidak, Bu. Apakah ibu menjelaskan terlalu cepat? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Baik. Nah, terakhir, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang gaya? Yang pertama, pengertian gaya. Siapa yang pertama bisa menyimpulkannya? Yosi, silakan. Saya merupakan suatu usaha untuk memindahkan benda dengan dilakukannya tarikan dan dorongan, Bu. Pintar Yosi. Dan gaya itu apa aja jenisnya? Kayak Anissa? Gaya dorong. Gaya dorong, gaya gesek, gaya motivasi, gaya otot. Nah, pintar anak-anak ibu. Selanjutnya, karena sudah paham, selanjutnya ibu akan mengirimkan soal evaluasi di grup. Silakan anak-anak buka soal evaluasi di grup WhatsApp. Sudah, Bu. Sebelumnya direnggamkan tempat duduk. Sudah, Bu. Juga tidak boleh mencontek. Kerjakan dengan jujur ya. Ya, Bu. Putri, kerjakan. Sudah selesai, Bu. Sudah selesai? Bu. Tekan tanda kirim di bawah ya. Ayo, Bu. Sudah semuanya terkirim? Sudah. Nah, sekianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu besok kita akan belajar tentang gaya dorong. Anak-anak ibu silakan pelajari gaya dorong. Nanti ibu akan membagikan bahan materi yang telah ibu buat di dalam grup. Baik, Bu. Nah, sekarang kita mulai. Siapa? Maka sudah teratur doa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, Rafi. Mana ya, Rafi? Barisan Ica sama Putri, silakan pulang dulu. Ya, langsung pulang ya, jangan main-main.